Tapi yang menjadi tanda tanya, ma huwa zikru, apa sebenarnya zikir? Nasaba ya sengaman ya letak masikiri, sitongan nade patah sikiri. Jangan sampai kita menganggap diri kita sudah berzikir, tapi sebenarnya kita lupa kepada Allah. Akhirnya ulama sufi menjawab, zikir itu terbagi tiga. Kata ulama, az-zikru salasatu anwa'. Zikir itu ada tiga. Pertama, ada zikirnya hati. Yang kedua, ada zikirnya mulut. Yang ketiga, ada zikirnya tubuh. Saya ulangi, zikirnya hati, zikirnya mulut, dan zikirnya tubuh. Zikirnya hati adalah kesadaran bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah. Zikirnya hati adalah kesadaran bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Zikirnya hati adalah kesadaran bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah. Itulah makna dari jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan pada dasarnya memiliki makna berbuat kebaikan. Ahsana yuhsinu ihsan, berbuat kebaikan. Apa itu berbuat kebaikan? Ternyata Nabi menjawab, yang disebut ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun bila engkau tidak melihatnya, maka yakini dalam hatimu bahwa dia melihatmu. Artinya apa? Selama kita sadar dilihat oleh Allah, maka pada saat itu sikap kita akan selalu terkontrol dan terawasi. Maka inilah zikirnya hati. Yang kedua, zikirnya mulut. Zikirnya mulut, inilah bacaan-bacaan kita. La ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, dan sebagainya dan sebagainya. Hanya saja kalau ini yang mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tapi mohon maaf, ada satu penjelasan dari ulama, dan ini disebutkan oleh Imamun Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Azkar mengenai zikirnya mulut. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal azkar al-masyru'ata, bahwasanya zikir-zikir yang disyariatkan fis salati wa ghairiha, apakah itu zikir di dalam salat atau di luar salat, wajibatan kanat atau mustahabbatan, apakah zikir itu wajib atau zikir itu sunnah, la yuhsabu syai'um minha, zikir itu tidak dinilai, wala yu'taddu bih, zikir itu tidak dianggap, artinya tidak dinilai dan tidak diterima zikirnya mulut, hatta yatalaffaza bihi, hingga dia melafalkan zikirnya, bihaitsu yusmi'u nafsah, dengan cara dia memperdengarkan zikirnya, paling tidak dirinya yang mendengar. Artinya apa? Kalau kita berzikir baik di dalam salat maupun di luar salat, baik zikir wajib maupun zikir sunnah, sebenarnya zikir itu nanti diterima apabila dilafalkan dan ada suara, minimal kita yang mendengar. Bahasa kasarnya mesti goyang mulut kita ketika berzikir. Karenanya mohon maaf, terkadang saya menyampaikan dalam bahasa yang agak keras. Saya terkadang menyampaikan dalam bahasa yang agak keras. Mohon maaf. Sering kita mendengarkan ulama mengatakan tidak sah salatnya orang yang tidak goyang mulutnya. Agak kasar kedengaran, tapi itu benar. Tidak sah salatnya orang yang tidak goyang mulutnya. Kenapa tidak sah? Karena dalam salat ada bacaan, ada Al-Fatihah,
ada tahiyat, ada bacaan-bacaannya lain. Sementara ulama mengatakan zikir ini nanti dinilai dan diterima apabila dilafalkan. Berarti kalau dilafalkan mesti digoyangkan mulut. Karena ada juga orang kita lihat kalau salat pastinya dia membaca, tapi membacanya bukan di mulut, tapi membacanya di dalam hati. Kata ulama, kalau hatinya membaca, itu bukan berzikir, tapi berpikir. Saya ulangi, kalau hatinya yang membaca, itu bukan berzikir, tapi itu adalah berpikir. Karenanya, kalau kita salat goyangkan mulut, karena memang lain kerjanya hati, lain kerjanya mulut, lain kerjanya tubuh. Karenanya hati di dalam salat niat dan tertib, tapi mulut di dalam salat takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, baca zikir, baca tahiyat dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Hati punya kerjaan, mulut juga punya kerjaan. Janganlah kerjaannya mulut diambil oleh hati. Ya. Kemudian mohon maaf, zikirnya mulut memang mulia, tapi sebenarnya jauh lebih mulia dan jauh lebih penting zikirnya tubuh. Saya ulangi, zikirnya mulut memang mulia, tapi sebenarnya jauh lebih mulia, jauh lebih penting zikirnya tubuh. Pertanyaan, yang mana zikirnya tubuh? Kata ulama, zikirnya tubuh kita adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Zikirnya tubuh kita adalah kita gunakan tubuh kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selama tubuh kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah, maka pada saat itu tubuh kita dianggap berzikir kepada Allah. Karenanya mohon maaf, andai kata bacaan kita kurang, andai kata zikirnya mulut kita kurang, biarlah sedikit bacaan kita, biarlah sedikit zikirnya mulut kita, yang penting tubuh kita selalu berzikir kepada Allah. Artinya apa? Andai kata zikirnya mulut ini sedikit, biarlah bacaan kita sedikit, biarlah zikirnya mulut kita sedikit, yang penting tubuh kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka pada saat itu kita dianggap orang berzikir kepada Allah. Daripada mulutnya selalu membaca, dia selalu mengulang-ulang istighfar, dia selalu mengulang-ulang la ilaha illallah, zikir mulutnya begitu banyak, tapi ternyata tangannya sembarang dia ambil, tapi ternyata tubuhnya halal haram hantam, tapi ternyata tubuhnya suka melakukan maksiat. Mohon maaf, sekalipun mulutnya banyak bacaan, tetapi tubuhnya suka melanggar aturan Allah. Kata ulama, dia sebenarnya orang yang lupa kepada Allah. Karenanya inilah makna zikir kepada Allah. Itulah tadi saya katakan, jangan sampai kita menganggap diri kita berzikir, tapi sebenarnya kita sudah lupa kepada Allah. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, sesuaikan apa yang kita baca dengan apa yang kita lakukan. Bila kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka buktikan la ilaha illallah melalui sikap dan perbuatan kita. Bila kita selalu bersalawat kepada Nabi, buktikan salawat kita dengan senantiasa tubuh kita mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.